Saya Florensi Octavia dari kelas 12 IPS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau sprint adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish, di mana pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Lalu terdapat 3 jarak lintasan yang dilombakan pada lari jarak pendek, yaitu lari jarak pendek 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Menurut BOMPA 1999, hal-hal dasar yang harus diketahui pelari jarak pendek adalah sebagai berikut. Yang pertama, tubuh sedikit condong ke depan saat berlari, kedua, lengan sedikit fleksi 90 derajat, dan diayunkan searah dengan gerakan saat berlari. Lalu yang kedua, otot-otot bagian depan dan kedua lengan tetap dalam keadaan rileks. Lalu yang ketiga, tungkai bawah ditolakkan dengan kuat sampai lurus dan pengangkatan pada depan diusahakan sampai posisi sejajar dengan tanah. Lalu yang keempat, pinggang tetap dalam posisi ketinggian yang sama selama berlari. Dan yang kelima, yang terakhir, ketika mencapai finish, badan dicondongkan dengan serentak ke depan untuk mengantarkan bagian dada menyentuh pita. Lalu ada 3 teknik start. Di sini ada yang pertama teknik start pendek atau bunch start. Lalu yang kedua ada start menengah atau medium start. Dan yang ketiga ada start panjang atau long start. Lalu selanjutnya menurut BOMPA 1999 terdapat 3 urutan atau langkah-langkah teknik start lari jarak pendek, yaitu dijelaskan berdasarkan aba-aba sebagai berikut. Yang pertama ada aba-aba bersedia, yang kedua ada aba-aba siap, dan yang ketiga ada aba-aba ya. Dan ini contoh dari aba-aba tersebut. Yang gambar paling atas itu dia aba-aba bersedia, lalu yang tengah ada aba-aba siap, dan yang terakhir ada aba-aba ya. Lalu di sini juga ada teknik lari jarak pendek, ada teknik fase topang dan fase layang, bisa dilihat di contohnya di dalam gambar yang sudah ditampilkan di layar. Lalu selanjutnya ada teknik melewati garis finish. Menurut Muhtar 2011, terdapat 3 teknik pada saat melewati garis finish pada lari jarak pendek, yaitu yang pertama menjatuhkan dada ke depan, yang kedua menjatuhkan salah satu bahu ke depan, yang ketiga lari secepat-cepatnya sampai beberapa meter melewati garis finish. Nah, di sini ada beberapa peraturan perlombaan. Yang pertama ada garis start dan finish dalam lintasan lari ditunjukkan dengan garis selebar 5 cm, siku-siku dengan batas tepi dalam lintasan. Jadi jarak perlombaan harus diukur dari tepi garis start ke tepi garis finish terdekat dengan garis start. Lalu ada aba-aba yang digunakan dalam lomba lari jarak pendek adalah bersedia, siap, dan iya, atau bunyi pistol. Lalu semua peserta lomba lari mulai berlari pada saat aba-aba ya atau bunyi pistol yang ditembakkan ke udara. Lalu peserta yang membuat kesalahan pada start harus diperingatkan maksimal 3 kali melakukan kesalahan. Lalu lomba lari jarak pendek pada perlombaan besar lakukan 4 tahap, yaitu babak pertama, babak kedua, babak semifinal, dan babak final. Lalu babak pertama akan diadakan apabila jumlah peserta banyak. Pemenang 1 dan 2 tiap hit berhak maju ke babak berikutnya. Lalu yang bisa didiskualifikasi dari lomba lari jarak pendek melakukan beberapa kesalahan ini. Yang pertama, melakukan kesalahan start lebih dari 3 kali, memasuki lintasan pelari lain, mengganggu pelari lain, keluar dari lintasan, dan terbukti memakai obat perangsang. Lalu di sini ada sarana dan peralatan lari jarak pendek, yaitu yang pertama adalah lintasan. Perlombaan lari jarak pendek dilakukan di lapangan yang dibuat lintasan atau ban. Lintasan atau ban perlombaan jumlahnya ada 8 buah. Lebar setiap lintasan berukuran 1,22 meter. Lalu yang kedua ada peralatan. Alat yang digunakan dalam perlombaan lari jarak pendek misalnya sepatu, speakers, start block, tiang finish, stopwatch, dan bendera start atau pistol. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.